Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Kurikulum adalah dasar dari sistem pendidikan kita, dan perubahan kurikulum mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya bangsa. Yuk kita telusuri bersama perjalanan panjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah segera menyusun kurikulum pertamanya pada tahun 1947 yang disebut Rencana Pelajaran. Kurikulum ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda, tetapi mulai menekankan semangat nasionalisme dan pendidikan karakter. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia merdeka yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Namun, karena kondisi negara yang masih dalam masa transisi, pelaksanaannya belum merata. Yang kedua yaitu Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Di sini mulai ditekankan pentingnya isi pelajaran yang sesuai dengan kondisi Indonesia, dan guru diberikan peran lebih besar untuk menyusun silabus sesuai kebutuhan lokal. Fokus kurikulum ini adalah pembentukan watak dan pengetahuan umum yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1964. Tahun 1964 muncul kurikulum baru yang dikenal dengan Pancawardhana, yaitu 5 aspek perkembangan siswa: moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pemerintah saat itu ingin membentuk manusia Indonesia yang utuh dan seimbang secara fisik, dan mental. Kurikulum ini menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, meskipun masih bersifat teoritis dan belum diterapkan secara optimal di seluruh daerah. Yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Setelah peralihan ke pemerintahan Orde Baru, kurikulum diubah lagi menjadi Kurikulum 1968. Pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan pembentukan warga negara yang taat. Nilai-nilai ideologi Pancasila, nasionalisme, dan agama sangat ditekankan. Kurikulum ini lebih terstruktur dan sistematis, namun masih bersifat satu arah, di mana siswa hanya menjadi penerima informasi. Yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Tahun 1975, pendekatan kurikulum mulai sistematis. Muncullah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pembelajaran disusun berdasarkan tujuan, isi, metode, serta evaluasi. Penilaian juga mulai diterapkan secara terukur, namun kelemahannya adalah guru menjadi terlalu fokus pada administrasi dan proses belajar cenderung kaku. Yang keenam yaitu Kurikulum 1984. Untuk mengatasi kelemahan sebelumnya, tahun 1984 diperkenalkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Artinya, siswa didorong untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah. Kurikulum ini menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, karena kurangnya pelatihan guru dan sarana belajar yang belum merata, pelaksanaannya sering tidak sesuai harapan. Yang ketujuh yaitu Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 kembali menekankan isi materi pelajaran. Semua jenjang pendidikan memiliki beban pelajaran yang cukup berat. Pembelajaran bersifat klasikal dan fokus pada penguasaan materi untuk ujian. Banyak yang mengkritik kurikulum ini karena siswa terlalu dibebani, sehingga waktu untuk eksplorasi dan pengembangan karakter menjadi terbatas. Yang kedelapan yaitu Kurikulum 2004 atau KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum 2004 atau KBK adalah perubahan besar yang mengedepankan kompetensi siswa, bukan hanya pengetahuan. KBK ingin membentuk siswa yang kreatif, kritis, dan mandiri.
kurikulum ini akhirnya hanya berlaku sebentar. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan lahir sebagai solusi. Sekolah diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru juga memiliki ruang lebih bebas untuk berinovasi dalam metode mengajar. Tapi ini juga menuntut guru untuk lebih kreatif dan melek teknologi. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menandai era pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pembelajaran juga dilakukan secara tematik dan integratif, terutama di jenjang SD. Namun, pada awal penerapannya, banyak guru merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan pendekatan ini dan masih terbatas sarana pembelajaran. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka mulai dari tahun 2022 sampai saat ini. Kini, Indonesia memasuki era kurikulum merdeka. Kurikulum ini lebih fleksibel, berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Guru tidak lagi terlalu terikat oleh administrasi, dan siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kurikulum merdeka menjadi respon terhadap tantangan zaman yang terus berubah, termasuk akibat pandemi. Itulah perjalanan panjang kurikulum di Indonesia yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan tuntutan global. Kurikulum bukan hanya soal isi pembelajaran, tetapi juga cerminan arah pembangunan bangsa. Semoga dengan semangat merdeka belajar, pendidikan Indonesia semakin